Pak Budiman atau Bung Karno, atau kadang-kadang oh saya mau pergi kemari, masih bayangan masa lalu, seolah-olah yang disebut itu masih hidup gitu. Secara umum bagus, beliau bisa makan walaupun bubur dengan tanpa perlu diinfus lah gitu. Ya waktu itu cuma waktu dia kolaps tahun Agustus tahun lalu, tahun 2005 itu karena trombositnya mendadak turun. Ibu itu setelah besar saya kenal ibu itu 5 bersaudara. Kata beliau sih adiknya pernah meninggal, kakaknya pernah meninggal sebelum besar. Jadi sebetulnya 7. Kedua yang hidup adalah Ibu Tri. Terus ketiga adalah Omanto. Omanto itu dulu Sumanto pernah menjadi ketua Parvi sewaktu zaman Usmar Ismail. Terus Sumakti udah meninggal juga. Terus Om Naryo yang paling bungsu sudah meninggal. Menurut beliau yang suka dia ceritakan ya karena dia melihat misalnya perbedaan yang tajam antara lingkungannya yang rakyat dengan yang kiai, apalagi yang sinyu-sinyu Belanda itu. Dia suka bertanya-tanya kenapa ada perbedaan gitu. Tapi mungkin pertanyaan itu tersimpan di hati sampai mungkin dia setelah dia lulus sekolah guru, mendengar pidato-pidato Bung Karno baru tergugah, oh begini ya. Kalau dulu udah given, ya kamu memang harus nasibnya begini. Kalau orang Belanda begitu, udah takdir lah kasarnya. Jadi rupanya dari semangat perjuangan itu, takdir itu bisa diubah oleh bangsa sendiri. Dulu memang dia mungkin sudah ditargetkan orang tuanya untuk jadi guru, untuk ngajar di sekolah, dapat gaji gitu. Jadi bukan saya nggak tahu, bukan pilihan dia yang murni ya. Akhirnya dia setelah itu kan dia keluar sebagai guru, dia berjuang. Nah kalau mulai berjuang dia harus cari uang sendiri, dari apa, macam-macam lah yang dilakukan dalam perjuangan. Nah di situ dia sudah pindah dari yang mapan menjadi nggak teratur, karena dia mulai berjuang itu waktu itu oleh Bung Karno dia disuruh nulis karangan kan karena di koran. Dia tadinya nggak bisa nulis, ya nulis aja apa adanya gitu ya, apa yang diungkapkan. Ternyata dia bisa nulis karena kebanyakan menentang pemerintah Hindia Belanda kan, supaya orang tuanya nggak malu kalau menantang, dia pakai nama Trimurti tadi kan. Dia merasa ada sesuatu kepincangan, ketidakadilan yang oleh masyarakat Jawa saat itu ya itu sudah given. Kalau orang Belanda nasibnya demikian, kalau ningrat begini, rakyat ya begitu gitu loh. Nah, bahwa dari pengaruh pimpinan-pimpinan pergerakan saat itu bahwa nasib bangsa itu bisa diubah kalau dia berjuang, maka dia memperjuangkan itu melalui tulisan-tulisan. Saat itu yang membuat unek-uneknya pertanyaannya itu, kalau hanya ngomong kanan kiri kan nggak banyak dengar. Dia harus menulis cita-cita, artinya ikut menyebarkan cita-cita para pemimpin yang lain gitu. Sehingga dia menulis, tapi memang dalam tulisannya beliau itu tipe orang yang sampai zaman kemerdekaan seolah dia tidak menuju ke suatu establishment settle, dia nggak settle, dia selalu menentang gitu loh, tidak adilan. Jadi kalau zaman Bung Karno pun dia menentang Bung Karno, dan Pak Harto juga, tapi
karena Pak Harto tulisannya nggak bisa dimuat ya nggak kelihatan lagi. Beliau itu sebetulnya setahu saya bukan tipe wartawan yang mencari berita lalu menulis gitu, tapi mungkin suka ngisi editorial ya, opini, atau suka menjadi kolumnis. Jadi dia menangkap suatu berita lalu kemudian dia tulis dalam bentuk kolom gitu, dan beliau itu cepat sekali kalau nulis. Kebetulan Bu Trimurti kala itu merupakan sedikit di antara kaum wanita Indonesia yang sudah dan mau terjun dalam bidang pers. Ya, pokoknya dia itu tulisannya itu mesti menang semua kemasan untuk bebas, untuk merdeka. Sebab dia diajak oleh Bung Karno untuk ikut mengisi majalahnya Bung Karno, Pikiran Rakyat. Trimurti menulis, tapi ternyata setelah tulisannya dimuat, dia dilarang mengajar. Sebab guru Gupermen pemerintah Belanda tidak boleh ikut campur dalam gerakan politik. Dia namanya dipecat dari guru Gupermen itu. Jadi yang mengajak dia beralih profesi itu Bung Karno kalau menurut beliau sendiri ya. Dan itu bisa ditulis dibaca di buku Jagat Wartawan Indonesia. Pesat itu